Asuhan prakonsepsi. Pengertian prakonsepsi. Prakonsepsi terdiri dari dua kata yaitu pra dan konsepsi. Pra berarti sebelum dan konsepsi berarti pertemuan sel ovum dengan sperma sehingga terjadi pembuahan. Jadi prakonsepsi berarti sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum atau pembuahan atau sebelum hamil. Periode prakonsepsi adalah rentang waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi, tetapi idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Tujuan prakonsepsi. Tujuan asuhan prakonsepsi adalah memastikan bahwa ibu dan pasangannya berada dalam status kesehatan fisik dan emosional yang optimal saat dimulainya kehamilan. Tujuan lainnya adalah memberikan serangkaian pilihan yang mungkin tidak tersedia saat kehamilan dikonfirmasikan kepada calon orang tua. Meskipun kehamilan bagi beberapa pasangan mungkin tidak direncanakan, mayoritas pasangan yang memang merencanakan kehamilan dapat memperoleh manfaat dari asuhan prakonsepsi. Baik bagi mereka yang hanya ingin memberikan yang terbaik bagi bayinya maupun sebagai upaya mengurangi kondisi yang dapat membahayakan kehamilan. Manfaat prakonsepsi. Manfaat adanya asuhan prakonsepsi adalah adanya kesiapan secara fisik dan emosional yang optimal saat memasuki masa konsepsi. Melalui asuhan prakonsepsi, ibu dan pasangan dapat mengetahui hal-hal yang dapat mendukung persiapan saat prakonsepsi. Selain itu, asuhan prakonsepsi juga bermanfaat untuk a. Identifikasi keadaan penyakit, b. Penilaian keadaan psikologis, c. Kesiapsiagaan keuangan dan tujuan hidup, d. Memberikan banyak informasi bagi perempuan dan pasangannya untuk membantu membuat keputusan tentang persalinan yang akan dihadapinya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam prakonsepsi. 1. Melakukan medical check-up sebelum terjadi konsepsi, sehingga tenaga kesehatan dapat menilai keadaan kesehatan perempuan dan mengidentifikasi faktor resikonya. 2. Pemeriksaan laboratorium rutin. Pemeriksaan laboratorium rutin artinya bahwa pemeriksaan ini dilakukan pada setiap wanita yang akan hamil. Antara lain, pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, titer virus rubella, hepatitis B, pap smear, chlamydia, HIV, dan GO. 3. Pemberian imunisasi sebelum konsepsi. 4. Usahakan BB ideal karena underweight dan overweight merupakan penyebab banyak masalah dalam kehamilan. 5. Identifikasi riwayat kesehatan keluarga, kesulitan dalam kehamilan, persalinan, nifas maupun kecacatan. 6. Anjurkan untuk melakukan gaya hidup sehat sebelum terjadinya konsepsi, olahraga, hindari minum alkohol, merokok atau penggunaan obat-obat terlarang, hentikan bila ibu sudah terbiasa. 7. Identifikasi masalah kesehatan, DM, epilepsi, hipertensi DEL, berikan penanganan dan observasi sebelum terjadi konsepsi. 8. Diet makanan bergizi seimbang. Jangan makan makanan setengah matang dan yang mengandung kotoran kucing karena dapat menyebabkan toksoplasmosis yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. 9. Membersihkan lingkungan dari bahan kimia. Pengkajian data asuhan prakonsepsi. Adapun beberapa pengkajian data yang perlu dilakukan adalah 1. Riwayat individu dan sosial, meliputi usia, latihan dan aktivitas, penggunaan alkohol dan rokok, penggunaan obat-obat terlarang, keadaan lingkungan termasuk lingkungan keluarga. 2. Riwayat kesehatan keluarga, pendataan penyakit meliputi diabetes, hipertensi, kanker, jantung, retardasi mental, kehamilan kembar, talasemia, hemofilia, anak lahir cacat, Down syndrome, anemia sickle, stillbirth 3X atau lebih. 3. Riwayat kesehatan penyakit ibu, meliputi diabetes, hipertensi, kanker, jantung,
retardasi mental, kehamilan kembar, talasemia, hemofilia, anak lahir cacat, Down syndrome, anemia sickle, stillbirth 3x atau lebih. 4. Riwayat reproduksi, meliputi, menarche, siklus lamanya haid, riwayat obstetrik, persalinan yang lalu, kebon, jenis, waktu penggunaan, efek samping, riwayat hubungan seks, pernikahan keberapa, frekuensi. Konseling prakonsepsi. Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik, bertujuan untuk membantu seorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Proses konseling menggambarkan adanya kerjasama antara bidan selaku konselor dengan klien mencari tahu tentang masalah yang dihadapi klien. Proses ini memerlukan keterbukaan dari klien dan bidan agar mencapai jalan keluar pemecahan masalah klien. Konseling prakonsepsi dimulai dengan pembahasan tentang kesiapan psikologi seorang wanita atau pasangan dalam mengasuh dan membesarkan anak. Pembahasan ini mencakup topik-topik seperti apakah tersedia kamar bagi anak-anak, bagaimana cara mengasuh anak-anak, kemapanan ekonomi dan kestabilan emosi wanita atau pasangan, serta harapan pengalaman usia subur dan menjadi orang tua. Pengaturan usia subur sehubungan dengan upaya wanita atau pasangan untuk menyelesaikan pendidikan, memulai suatu karir, bagaimana stres mempengaruhi aktivitas. Konseling genetik merupakan suatu proses pemberian informasi tentang aspek genetik dari suatu penyakit yang diberikan oleh tenaga terlatih kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi, atau kepada mereka yang memiliki gangguan-gangguan yang bisa diwariskan kepada keturunannya. Konselor genetik memberikan informasi tentang faktor risiko dan menjelaskan tes genetika yang tersedia. Seorang individu atau pasangan dapat menggunakan informasi ini untuk membantu mereka dalam membuat keputusan untuk menjadi orang tua. Prakonsepsi pada pria. Bagi pria dengan riwayat gangguan genetik pribadi atau keluarga, terdapat peningkatan risiko penularan pada anak. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dan merokok seorang ayah dapat meningkatkan risiko berat bayi lahir rendah. Pria yang lebih tua memiliki risiko lebih tinggi mendapatkan anak dengan sindrom Down dan anomali kromosom lain yang terkait dengan usia. Baik produksi maupun pergerakan sperma dapat menurun akibat kebiasaan merokok, penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, dan beberapa preparat farmasi sehingga menurunkan fertilitas. Pria juga seringkali mengemban tanggung jawab stabilitas finansial keluarga dan merasakan hal ini cukup membuat tertekan ketika menghadapi seorang anak. Pria membutuhkan diskusi terbuka tentang hal ini dan perubahan dalam hubungan serta tuntutan selama kehamilan dapat mengungkap suatu kebutuhan untuk mendapat bantuan sebelum prekonsepsi. Proses konseling. Konseling merupakan suatu bentuk percakapan wawancara, sedangkan wawancara itu sendiri belum tentu merupakan suatu konseling. Proses konseling menurut Saraswati dalam buku Komunikasi Efektif Ibu Selamat, Bayi Sehat, Keluarga Bahagia, 2002 terdiri dari 4 unsur kegiatan. A. Pembinaan hubungan baik. Rapot, dilakukan sejak awal pertemuan dengan klien dan dijaga selama pertemuan konseling. Hubungan yang baik akan memudahkan klien untuk memahami saran bidan sehingga mau mengikutinya. Klien merasa puas dan akan kembali lagi untuk memeriksakan diri ke bidan. Tahapan dalam pembinaan hubungan baik sebagai berikut. 1. Mencari tahu seberapa klien memahami arti konseling dan apa yang dia harapkan dari seorang konselor. 2. Klien menjajaki kemungkinan keterbukaan. 3. Binalah hubungan kepercayaan. 4. Biarkan klien bercerita tentang apa yang dirasakan walaupun cerita itu tidak berurutan. 5. Kesan pertama akan menentukan keberhasilan konseling. Perilaku respon positif yang mendukung terciptanya hubungan baik, contohnya
bersalaman dengan ramah, mempersilahkan duduk, bersabar, tidak menginterupsi, memotong pembicaraan klien, menjaga kerahasiaan klien, tidak melakukan penilaian, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanyakan alasan kedatangan klien, menghargai apapun pertanyaan maupun pendapat klien. B. Penggalian informasi, identifikasi masalah, kebutuhan, perasaan, kekuatan diri, dan sebagainya. Tahapan dalam penggalian informasi. 1. Arahkan klien agar bercerita dengan urutan yang benar. 2. Selama bercerita, perhatikan bagaimana klien berbicara, malu, marah, sikap klien terhadap konselor dan kesulitan selama berkomunikasi. 3. Bila klien tampak cemas, tunda sampai klien dapat merumuskan ceritanya. Jangan memaksa klien jika belum siap. 4. Penting sekali peranan dari kedua belah pihak. C. Pengambilan keputusan, pemecahan masalah, perencanaan. Sesuai dengan masalah dan kondisi klien, konselor membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi atau membuat perencanaan untuk mengatasi. Tahapan ini merupakan inti dari proses konseling. 1. Konselor membantu klien memahami permasalahannya. 2. Konselor membantu memberikan alternatif pemecahan masalah. 3. Konselor membantu klien memilih alternatif pemecahan masalah dengan segala konsekuensinya. 4. Menindaklanjuti pertemuan. Mengakhiri pertemuan konseling, konselor merangkum jalannya dan hasil pembicaraan selama pertemuan selanjutnya atau merujuk klien. Disebut juga dengan tahapan penutup. 1. Konselor mengakhiri proses konseling secara bertahap. 2. Beri waktu klien untuk merenungkan berbagai alternatif pemecahan masalah. 3. Membuat perjanjian kembali. 4. Berikan dorongan dan semangat bagi klien untuk keputusan yang telah diambil. 5. Jalannya proses konseling sangat tergantung pada percakapan konselor klien. Demikian penjelasan dari kami tentang asuhan prakonsepsi. Semoga penjelasan yang kami berikan bisa dipahami.